Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Semoga apa yang terjadi pada Siti dan kedua orang tuanya tidak terjadi kepada kita. Kisah selanjutnya berbeda nasib dengan Siti. Ini juga kisah nyata, tepatnya terjadi di negara Amerika Serikat, yang mana di sana mayoritas non-muslim. Di sana terdapat seorang laki-laki bernama Hamid. Hamid adalah laki-laki muslim yang taat beribadah. Tak hanya itu, dia dikaruniai dengan wajah tampan dan akhlak yang mulia, sehingga semuanya takjub dengan akhlak atau adab yang Hamid tunjukkan. Tiap hari tiap malam dia selalu beribadah melakukan sholat 5 waktu di sebuah masjid atau sebuah tempat untuk orang Islam. Tiap hari tiap malam juga dia lewat di depan toko, yang mana pemiliknya adalah seorang wanita muda nan cantik. Anggap saja namanya Angel, wanita Kristen sang pemilik toko. Angel tiap hari selalu melihat Hamid lewat di depan tokonya. Dia begitu kagum akan tatak ramah yang Hamid tunjukkan. Sopan santun dan lemah lembutnya membuat Angel selalu penasaran. Terlebih Angel selalu penasaran ketika melihat Hamid selalu pergi ke suatu tempat. Anggap saja pergi ke masjid. Hingga akhirnya 2 tahun berlalu. Rasa penasaran yang timbul di dalam hati Angel semakin besar. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya ketika Hamid lewat di depan tokonya. "Tunggu," kata Angel, "boleh saya bertanya sesuatu padamu?" tanya Angel penasaran. "Iya boleh," ucap Hamid dengan menundukkan kepalanya. "Kenapa kamu menundukkan kepalanya? Tolong hargai saya juga seorang manusia," kata Angel yang merasa tak dihargai oleh Hamid. "Justru karena saya menghargai kamu, makanya saya menundukkan kepala saya," ucap Hamid. "Terserah apa kata kamu, saya cuma mau nanya kamu ngapain tiap hari tiap malam pergi ke tempat itu?" tanya Angel. "Saya beribadah menyembah kepada Tuhan saya," jawab Hamid sambil menundukkan kepalanya. "Loh, bukannya Tuhan itu satu, Tuhan kamu dan Tuhanku sama kan?" kata Angel penasaran. "Tidak, Tuhan saya dan Tuhan kamu beda. Tuhan saya juga yang melarang aku untuk melihat kamu yang bukan muhrim," ucap Hamid. Mendengar hal itu Angel tambah penasaran terhadap Hamid. "Lalu gimana caranya agar saya bisa mengetahui Tuhan kamu?" tanya Angel tambah penasaran. "Sebelum itu kamu harus menjadi muhrim saya," kata Hamid yang kebetulan mereka berdua sama-sama jomblo tidak mempunyai pasangan. "Caranya?" tanya Angel penasaran. "Kamu harus menjadi istri saya untuk menjadi muhrim saya. Nantinya aku akan memberitahu tentang Tuhan saya," kata Hamid. Mendengar hal itu Angel sedikit ragu, namun karena rasa penasaran dalam hatinya yang begitu besar untuk mengetahui Tuhan yang Hamid sembah, dia akhirnya menyetujui ucapan Hamid tanpa sepengetahuan orang tuanya. Lalu mereka berdua pun menikah yang tak diketahui oleh orang tua Angel, karena dalam mazhab Syafi'i, boleh mengangkat hakim sebagai wali jika wanitanya seorang mualaf, dan walinya seorang Kristen, maka sebab itu mereka resmi menikah. Sedangkan di sisi lain orang tua Angel tidak mengetahuinya. "Saya sudah menuruti apa permintaan kamu, sekarang beritahu saya siapa Tuhanmu?" tanya Angel setelah resmi menikah. "Sebelumnya, saya minta kamu mandi wajib dulu, nanti saya akan kasih tahu siapa Tuhan saya," kata Hamid yang langsung diikuti oleh Angel setelah dikasih tahu tata caranya. "Sekarang saya sudah mandi wajib, tolong beritahu saya siapa Tuhanmu?" tanya Angel dengan pertanyaan yang sama. Dia begitu penasaran akan siapa Tuhan yang disembah oleh Hamid. Setelah masuk Islamnya Angel, Hamid tidak langsung mengajari Angel tentang sholat, tidak mengajari pula tentang Al-Quran. Yang dia kenalkan terlebih dahulu adalah Muhammad sang Nabi tercinta. "Perbuatan saya selama ini semata-mata hanya mengikuti apa yang Nabi Muhammad perintahkan," kata Hamid. "Siapa lagi tuh Muhammad? Kok ada namanya Muhammad?" tanya Angel yang mulai bingung namun bikin dia penasaran. "Muhammad adalah seorang nabi yang membawa Islam sampai kepada kita. Dia yang mengajarkan aku sopan santun, dia yang mengajarkan aku akhlak yang baik, dan banyak lagi." Hamid ajarkan tentang Nabi Muhammad. "Orang mana Muhammad itu?" tanya Angel tidak tahu. "Dia orang Mekah," kata Hamid lalu bercerita panjang lebar tentang Nabi Muhammad kepada Angel. Awalnya Angel yang penasaran kepada Hamid, kini malah lupa akan dirinya. Dia malah lebih penasaran terhadap sosok Muhammad.
nama yang baru dia kenal, yang baru dia dengar, namun bisa bikin dia penasaran tanpa harus melihat orangnya. Tolong pertemukan aku dengan Nabi Muhammad, aku ingin tahu seperti apa wajahnya, seperti apa akhlaknya, seperti apa budi pekertinya, saya sungguh penasaran tentangnya, kata Angel meminta kepada Hamid. Sekarang beliau sudah wafat, kata Hamid memberitahu. Mendengar hal itu Angel menangis ketika mengetahui kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Menyesalnya aku selama ini, aku baru masuk Islam ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Seandainya aku masuk Islam ketika Muhammad masih hidup, mungkin aku menjadi orang yang paling bahagia dan paling beruntung, kata Angel yang nampak di raut wajahnya dengan sedih dan kecewa ketika mendengar orang yang tak dia ketahui namun bisa membuatnya bahagia malah sudah tidak ada. Begini saja, jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, kita nabung dulu dan berangkat ke Mekah lalu pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Mendengar hal itu Angel langsung menyetujuinya. Mereka pun sedikit demi sedikit menyisihkan hartanya untuk ditabung agar bisa berangkat ke Mekah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad, namun semua itu tanpa diketahui oleh orang tua Angel meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, hingga akhirnya Angel jatuh sakit yang parah, namun belum bisa pergi ke Mekah. Dia berwasiat kepada Hamid suaminya, "Kak, jika saya mati duluan, tolong sucikan saya sebagaimana orang Islam mensucikan dirinya, setelah itu antarkan jenazah saya kepada orang tua saya, jangan kasih tahu orang tua saya kalau saya sudah masuk Islam, lalu setelah dimakamkan ambil semua perhiasan yang ada di tubuh saya pas tengah malam, bawa untuk melakukan haji, sampaikan salamku pada Muhammad," kata Angel berwasiat kepada Hamid. Mendengar hal itu Hamid sedikit terharu, hingga membuatnya meneteskan air mata. Akhirnya setelah 2 hari dari itu Angel meninggal dengan keadaan membawa Islam dan iman. Sesuai dengan wasiat Angel, Hamid memandikan jenazah Angel. Setelah itu dia membawa jenazah tersebut ke orang tua dan tanpa sepengetahuan orang tuanya Angel sudah masuk Islam, dan dia juga tidak tahu kalau Hamid adalah suaminya. Setelah proses pemakaman selesai, Hamid balik lagi ketika waktu sudah larut malam dengan membawa cangkul. Dengan usahanya dia terus menggali makam sang istri, namun dirinya jadi penasaran karena dari tadi menggali namun tak kunjung sampai pada peti yang dimakamkan. Karena tadi pagi dia melihat dengan jelas sang istri dimakamkan dengan peti. Namun alangkah terkejutnya Hamid ketika dia malah menemukan kain kafan. Padahal sang istri tidak diberi kain kafan pas dikebumikan. Yang lebih parah lagi dia melihat dengan jelas wajah sang istri berubah jadi laki-laki dengan keadaan yang sudah hitam bagaikan orang terbakar. Di dalam hatinya terbesit, "Ya Allah, dosa apa yang istri saya lakukan sehingga engkau memberi azab yang sangat pedih," katanya dalam hati. Namun karena ingin menjalankan wasiat, dirinya hanya mengambil kain yang ada pada jenazah tersebut yang dia kira itu adalah istrinya. Tak lama dari itu Hamid ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah dengan membawa kain kafan sebagai kain ihram. Ketika sedang melakukan tawaf pada putaran pertama hingga ketika tidak terjadi apa-apa pada dirinya, namun ketika pada putaran selanjutnya ada seorang wanita berteriak, "Maling, maling," teriaknya namun Hamid tidak menolehnya, dia fokus dengan tawafnya. "Maling, maling," teriak wanita itu lagi yang membuat Hamid menoleh. "Mana malingnya?" tanya Hamid penasaran. "Kamu maling?" terka wanita itu menuduh Hamid maling. "Saya maling." "Maling apa?" tanya Hamid bingung karena dirinya merasa tidak mencuri apa-apa. "Kain yang kamu pakai itu milik abah saya," kata wanita itu yang menuduh Hamid maling. "Loh bukan, ini milik istri saya ngambil sendiri," ucap Hamid. Akhirnya terjadi percekcokan antara mereka berdua. "Ini bukti kalau ini kain kafan milik abah saya," kata wanita itu dengan menunjukkan tulisan bertinta emas, khusus untuk menteri. Melihat itu Hamid kaget. "Tunggu, sekarang tunjukkan di mana makam abah kamu, coba kita buktikan. Gali makam abah kamu karena saya merasa tidak pernah mencuri," kata Hamid membela. Lalu si wanita itu menunjukkan makam orang tuanya. Mereka pun menggalinya setelah menemukan makam itu. Namun ketika makam sudah mulai dalam yang menggali kuburan tersebut sedikit kaget ketika yang dia gali malah mengenai sebuah peti, membuat Hamid jadi ragu. "Tunggu dulu,
Jangan dilanjutkan, biar saya yang menggalinya, saya takut ini makam istri saya, ucap Hamid lalu mengganti si tukang gali tadi. Betapa terkejut dan bahagianya Hamid ketika membuka peti yang ada di dalam makam tersebut. Di dalamnya terdapat jenazah istrinya yang cantik dengan wajah tersenyum. Perasaannya bercampur aduk antara bahagia, bingung, dan tak percaya. Saya bangga dengan istri saya yang orang Amerika bisa pindah makamnya ke Mekah sedangkan bapak kamu yang orang Mekah malah pindah ke Amerika, kata Hamid membuat si wanita tadi sedikit tak percaya. Dari kisah ini, banyak pelajaran yang bisa diambil hikmahnya, terlebih agar iman kita tetap selalu percaya, kalau Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Berdoalah pada Sang Maha Kuasa agar iman kita diteguhkan, tidak seperti Siti dan keluarganya dalam kisah ini. Berdoalah agar selalu mendapat hidayah dari Allah agar menjadi hamba yang lebih baik lagi. Berdoalah agar kita selalu dalam lindungan Allah dan mati dengan membawa iman. Karena cuma itu alasan kita hidup, yaitu menyembah kepada Allah Sang Holik. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Selain Allah adalah makhluk yang tak sepantasnya kita sembah. Semoga video ini memberi kita pelajaran sekaligus teguran agar selalu bertakwa dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan semoga yang menonton diteguhkan iman kita dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.